Halo teman-teman, hidup memang gak selalu mulus ya. Kadang kita merasa capek, sedih, bahkan putus asa. Tapi ada satu cara yang bisa bikin kita tetap tenang dan kuat, yaitu bersyukur. Syukur itu kayak oase di tengah gurun teman-teman. Tempat kita berhenti sejenak untuk menemukan ketenangan. Yuk, kita bahas bareng-bareng gimana syukur bisa jadi pelipur lara yang paling sederhana. Teman-teman, pernah nggak kita merasa hidup ini berat banget? Kayak naik gunung, tapi jalannya curam terus. Nggak ada ujungnya. Nah, di sini kadang kita lupa teman-teman. Kalau sebenarnya di tengah pendakian itu ada pemandangan yang indah yang bisa kita nikmati. Asal kita mau berhenti sejenak saja dan melihat sekitar. Bersyukur itu seperti berhenti di tengah perjalanan untuk sadar. Oh, aku masih punya tenaga untuk terus berjalan. Oh, aku masih bisa lihat keindahan di sekitarku. Misalnya, kita lagi pusing mikirin uang. Rasanya penghasilan gak pernah cukup. Tapi pernah gak kita sadar? Di luar sana ada orang yang bahkan gak punya kesempatan untuk kerja. Jadi, punya pekerjaan itu sendiri adalah sesuatu yang patut disyukuri. Teman-teman, syukur itu ibarat payung di tengah hujan lebat. Dia nggak menghentikan hujannya, tapi dia melindungi kita dari basah kuyup dan bikin perjalanan jadi lebih ringan. Syukur itu gratis kok. Kadang kita ngerasa, hidup aku aja masih biasa-biasa aja, apa yang mau disyukuri? Teman-teman, padahal bersyukur itu nggak harus soal hal besar loh. Coba bayangkan kalau hidup kita kayak mangkuk nasi. Orang sering fokus sama lauknya, ayam, ikan, atau sambal. Tapi, apa artinya lauk tanpa nasi? Nah, nasi itu sering kita anggap biasa aja, padahal dia yang jadi pondasi loh. Syukur itu kayak nasi. Dia sering terlihat sederhana, tapi tanpa dia, kita nggak punya energi buat jalanin hari. Bahkan hal kecil seperti udara segar, cahaya matahari pagi, atau senyum dari orang yang kita cintai, itu adalah sesuatu yang bisa kita syukuri teman-teman. Saya punya beberapa cara sederhana yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, tulis hal-hal yang teman-teman syukuri. Bayangkan kalau hidup kita seperti pohon. Setiap hal yang kita syukuri adalah seperti air yang menyiram akar. Pohon gak langsung tumbuh besar, tapi perlahan. Rasa syukur kita bikin hidup kita lebih subur. Tulis aja 3 hal kecil yang kamu syukuri setiap hari. Misalnya hari ini matahari bersinar cerah. Atau hari ini aku bisa ngobrol sama teman-teman. Atau hari ini masih ada teman yang bantu pekerjaan kita. Yang kedua, berterima kasih ke orang lain. Syukur itu gak cuma soal diri sendiri. Coba bayangkan, kita seperti api unggun. Api itu menyala karena ada kayu bakar yang terus ditambahkan. Orang-orang di sekitar kita adalah kayu bakar itu. Berterima kasih kepada mereka yang mendukung kita, sekecil apapun, akan membuat api semangat kita tetap menyala. Yang ketiga, nikmati hal-hal kecil. Pernah nggak duduk santai sambil minum teh atau kopi? Nikmatin rasanya, aromanya, dan kehangatannya. Itu adalah bentuk syukur sederhana. Hidup ini seperti perjalanan, dan hal-hal kecil seperti kopi itu adalah pemandangan indah di pinggir jalan. Kalau kita nggak menikmatinya, perjalanan hidup terasa datar dan melelahkan. Syukur itu bukan berarti menyerah loh teman-teman ya. Ada yang mungkin berpikir, kalau aku bersyukur, apa aku nggak jadi orang yang pasrah aja? Nggak gitu konsepnya teman-teman. Syukur itu bukan tentang menyerah, tapi tentang menyadari apa yang sudah kita punya sebagai bekal untuk terus maju. Bayangkan kamu adalah seorang pelaut yang terombang-ambing di tengah laut. Syukur itu seperti jangkar. Dia bikin kamu tetap stabil di tempatmu.
supaya kamu nggak terbawa arus. Dengan begitu, kamu bisa cari jalan keluar tanpa panik. Jadi, syukur bukan alasan buat berhenti, tapi kekuatan untuk terus melangkah. Teman-teman, hidup memang penuh tantangan, tapi di tengah semua itu, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Ingat, syukur nggak akan menghapus masalah, tapi dia bikin hati kita lebih tenang dan kuat menghadapinya. Kalau kalian teman-teman punya pengalaman atau cara sendiri buat bersyukur, ceritakan di kolom komentar ya. Kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.